Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bahas tentang distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini merupakan salah satu distribusi variabel random discrete yang spesial ya. Kita lihat dulu tentang percobaan Poisson ya. Apa itu percobaan Poisson? Percobaan Poisson ini pengamatan terhadap kejadian diskrit dalam interval yang kontinu seperti waktu, luas, panjang, dan lain sebagainya, di mana interval tersebut dapat dibagi menjadi subinterval. Misalnya interval waktu dalam jam itu dibagi menjadi subinterval detik gitu ya. Percobaan Poisson itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, rata-rata terjadinya keberhasilan dalam subinterval merupakan suatu nilai yang stabil, itu konstan ya. Nah, peluang terjadinya lebih dari satu kali berhasil dalam suatu subinterval itu adalah 0. Jadi dengan kata lain, peluang terjadinya lebih dari satu kali berhasil itu bisa kita abaikan. Nah, kemudian terjadi atau tidaknya berhasil dalam suatu subinterval itu tidak bergantung pada terjadi atau tidaknya berhasil dalam subinterval lainnya. Oke, kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas. Nah, contohnya di sini ini adalah jumlah telepon per jam yang diterima oleh operator telepon di suatu rumah sakit. Nah, banyaknya telepon masuk itu merupakan variabel acak diskrit ya. Banyaknya telepon itu kan banyaknya telepon 0, 1, 2, 3 itu, jadi dia merupakan variabel acak diskrit ya. Nah, sedangkan waktu itu kan kontinu ya. Nah, jadi di sini banyak telepon masuk merupakan variabel acak diskrit terjadi di dalam interval waktu kontinu. Oke. Nah, misalkan dalam waktu 1 jam tersebut, rata-rata jumlah telepon yang diterima oleh operator rumah sakit tersebut itu adalah 90 kali. Kemudian kita perpendek nih ya, kita bikin subinterval dia 1 jamnya ini jadi detik ya. Jadi 1 jam itu kan 3600 detik. Maka kita akan dapatkan rata-rata jumlah telepon yang masuk dalam 1 detik itu adalah 0,025 ya. Nah, dalam interval waktu 1 detik tersebut hampir tidak mungkin terjadi lebih dari 1 telepon yang masuk ya. Nah, ada tidaknya telepon yang masuk dalam interval waktu 1 detik tertentu tidak tergantung pada ada tidaknya telepon yang masuk pada periode 1 detik yang lainnya. Jadi dia saling independen. Jadi ini memenuhi sifat percobaan Poisson. Jadi dia jumlah telepon per jam yang diterima oleh operator telepon di suatu rumah sakit ini merupakan termasuk percobaan Poisson. Oke. Nah, pada contoh ini jumlah keberhasilan atau kegagalan itu merupakan variabel acak diskrit yang mengikuti kaidah distribusi Poisson ya. Distribusi peluang perubahan acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu interval itu diberikan oleh rumus berikut ya. Nah, di sini nilai-nilai yang bisa dijalani oleh X itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat positif ya. Nah, dengan lambdanya adalah rata-rata banyaknya sukses dalam interval dan E merupakan bilangan natural. Itu besarnya 2,718. Nah, jadi dia berupa konstanta ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh penggunaan dari rumus ini ya. Baik, ini dia contohnya. Jadi rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium itu adalah 4. Nah, berapa peluang 6 partikel melewati penghitung dalam 1 milidetik ya. Jadi di sini
diinginkan suksesnya itu sebanyak 6. Kemudian rata-rata sukses dalam 1 milidetik itu adalah 4. Oke. Nah, kita gunakan rumus pada slide sebelumnya ya. Jadi ini E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial ya. Jadi peluang X sama dengan 6 itu akan sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Oke. Nah, sehingga kita dapat peluangnya adalah 0,1042. Nah, contoh berikutnya dengan kasus yang sama, tapi di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang partikel yang melewati penghitung dalam 1 milidetik tidak lebih dari 4. Ya, tidak lebih dari 4 berarti kurang dari 4 ya. Nah, di sini artinya kita menggunakan peluang kumulatif. Jadi peluang X lebih kecil dari 4 itu bisa kita hitung adalah jumlahan dari peluang untuk X lebih kecil dari 4, yaitu peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ya, sehingga kita bisa dengan cara yang sama dengan contoh 1 tadi. Untuk tiap-tiap peluang itu bisa kita cari seperti ini ya, sehingga kita dapat peluangnya 0,408. Oke, kita sudah membahas beberapa distribusi diskrit spesial ya, ada Bernoulli, binomial, hipergeometrik, dan ini Poisson. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan melihat distribusi continuous spesial, yaitu distribusi normal. Oke. Nah, itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.